Salam, kami penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, dari Gereja Betel Indonesia Pangururan, mengajak kita kembali mengikuti ibadah hari ini. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kami mempersembahkan ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap orang yang akan mendengarkannya Tuhan, melihatnya, kami berdoa biar Tuhan Yesus melawat mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh bertambah-tambah iman mereka Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan hari ini, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Urapan Allah turun atas setiap hamba-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru buat kami untuk menjalani setiap hari-hari kami. Begitu setiap orang-orang yang akan mendengarnya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan kasih kuasa dari Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini, haleluya.
Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai dengan 16. Beginilah Mazmur firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedun akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berubah sampai selamanya.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Shalom. Bersyukur kita Bapak Ibu, para kekasih dalam Kristus Yesus, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita dan situasi yang kita hadapi, dimanapun saudara yang mendengarkan renungan atau kesempatan ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, yang menjadi renungan kita pada siang hari ini, firman Tuhan kami ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-26. Kami akan bacakan saja supaya lebih cepat. Bapak Ibu boleh mengikutinya dan boleh membaca masing-masing di Alkitabnya atau di Alkitabnya. Baik, Lukas 8 ayat 26 sampai seterusnya saya bacakan satu perikop bagi kita. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, para kekasih dalam Kristus Yesus, dalam bagian firman Tuhan luar biasa, saya melihat ada sebuah perenungan yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan ini. Yang pertama pada ayat 1, mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Yesus atau murid-murid yang sedang bersama Yesus sebelumnya mereka telah dilanda oleh badai di danau. Kemudian tiba di tanah Gerasa. Kalau saya perhatikan tanah Gerasa ini berbicara soal masalah, berbicara kegersangan,
berbicara intimidasi, berbicara tekanan hidup, berbicara tekanan ekonomi. Dan kadang-kadang orang Kristen ketika dibawa oleh Yesus kepada satu situasi, mereka curiga kepada Tuhan, kepada situasi yang tidak dia inginkan, kepada keadaan yang menakutkan. Karena tanah gerasa ini berbicara ketakutan. Karena tak satu pun orang yang berani melintas dari tempat orang yang dirasuk setan ini. Karena dia banyak mengganggu orang. Mungkin ketika murid-murid itu, ay nomor dua donain Yesus on. Baru tadi sudah dilanda badai, sekarang dibawa lagi ke sini. Situasi yang menegangkan. Tetapi yang pertama perlu kita ketahui, justru di saat badai masalah datang menerpa kehidupan, di situ Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Gerasa itu berbicara tekanan hidup. Banyak orang menjadi mundur, kecewa, mengikut Tuhan ketika keadaan tidak sebaik, tidak seindah yang dia bayangkan. Mengikut Tuhan dipikir enak-enak, tahu-tahu dibawa kepada gelombang, kepada situasi yang menakutkan, kepada tekanan, kepada intimidasi. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, dalam mengikut Tuhan ini, jangan pernah curiga. Walaupun banyak persoalan yang kita hadapi, justru ketika Tuhan membawa kita kepada situasi yang sulit, disitulah kita akan melihat tangannya Tuhan akan bekerja. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Karena kita tidak tahu artinya kesehatan kalau kita tidak pernah mengalami sakit. Kita tidak akan pernah menghargai berkat kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan. Jadi kalau dibawa kepada situasi kesulitan, sakit, penyakit, percayalah Bapak Ibu, Tuhan justru akan menunjukkan kuasanya dalam situasi yang diperhadapkan kepada kita. Amin. Di situasi yang tidak pasti zaman sekarang ini, banyak orang curiga kepada Tuhan. Nggak benar ini. Masa Tuhan tinggal diam katanya, sehingga dia curiga dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu benar, cukup dia bilang saja corona pasti berhenti katanya. Dia sepertinya mengolok-olok Tuhan. Bahwa dia tidak tahu bahwa situasi ini justru akan memurnikan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Situasi yang buruk, situasi yang tidak menyenangkan di dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan kehidupan, di dalam menjalani ruang dan waktu yang Tuhan beri kepada kita, pasti pernah, bahkan sering kita dibawa kepada kesulitan seperti ini. Maka mungkin wajar saja murid-murid ini curiga. Kok Yesus tuntun kita ke gerasa, baru saja mengalami tekanan, baru saja gelombang yang mematikan baru dilewati. Kok ada lagi di sini masalah? Tahu-tahu mereka tidak tahu bahwa menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada satu jiwa. Kemudian ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki setan-setan. Sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi suka dalam pekuburan. Yang saya perhatikan, orang yang dirasuk setan ini, ketika dia dirasuk setan, dia memiliki hal-hal yang berbeda dari manusia biasa. Coba kita lihat Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan memberitahukan bahwa ketika dia dirasuk setan, hidupnya berbeda dari biasanya, dari yang normal menjadi tidak normal. Keadaan yang dirasuk setan itu seperti itu rupanya. Dikatakan di sini dia tidak berpakaian, dia tidak tahu malu akan segala kelemahan dirinya. Jadi menurut saya, bagi orang-orang yang tanpa disadari dia dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan, dia tidak tahu malu ini. Sudah salah, sudah ini dan itu, tapi dia tidak tahu malu. Karena dikatakan dia tidak berpakaian. Artinya dia tidak mengerti keterbatasan kelemahan hidupnya. Dia tidak menyadari, merasa patang sehebat. Lantas dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, pada hari-hari terakhir
Orang akan mencintai uang, membual dan sebagainya, tanda-tanda kecaman. Seperti ini yang Tuhan tunjukkan bagi kita Bapak Ibu untuk boleh kita terus kita pelajari bagaimana sebenarnya Tuhan menginginkan hidup orang-orang percaya. Kemudian tidak tinggal dalam rumah, tinggalnya di kuburan. Aneh. Hatinya cenderung kepada dunia mistis, kepada orang mati. Bama kuburan, sudah tinggal di sini. Orang mati tentunya. Kalau saya perhatikan, tanpa disadari, banyak juga orang-orang katanya percaya Tuhan, tapi lebih mengurusi orang-orang mati. Padahal banyak keluarganya yang hidup tak diurusi. Ini bahaya ini. Begitulah ciri-ciri salah satu bahwa mereka ini sebenarnya pikirannya, hatinya terintimidasi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Cenderung hatinya mengurusi hanya orang-orang mati saja, ribut dengan orang mati saja. Tapi mengurusi, melihat orang yang hidup, dia menutup mata. Dia tidak ada belas kasihan kepada orang yang hidup. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, bahwa ketika dirasuk setan ini, bahkan juga orang mengagung-agungkan. Coba kita lihat dalam versi Markus, jelas dikatakan Markus 5 di ayat 2 sampai 5 dikatakan bahwa siang malam ia berkeliaran. Dia tidak bisa membedakan antara malam dan siang lagi. Kalau orang pada malam-malam istirahat, ini tidak berkeliaran. Kemudian dikatakan dan sambil berteriak-teriak memukuli dirinya. Ada kekuatan yang melebihi daripada normalnya. Jadi parwahan di namasa semonarion begudang do jolma na somoni pamer di kekuatanna. Au tali tikam tali talikinna. Dia pamer dengan keterbatasan hidupnya. Bahkan dikatakan dalam ayat berapa ini? Ayat 4 kalau tidak salah versi Markus. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang orang yang memiliki kekuatan yang tidak normal ditakuti, padahal itu kuasa iblis. Kan begitu? Ini boleh diputus ini raten, boleh diputus hari-hari. Ditakuti. Memang dunia iblis punya kuasa. Bahkan memberi kekayaan, kehormatan di bumi ini dia memiliki, tapi dia sementara Bapak Ibu. Tapi kok manusia banyak mengagungkan dan mengaku-ngakui seperti ini? Inilah orang yang terjerat dengan intimidasi iblis Bapak Ibu. Bisa memiliki kelebihan-kelebihan dari yang lain. Memutuskan rantai yang sewajarnya, sedangkan di mesin pemotong besi itu susah. Tapi ini dia seperti memutuskan tali jerami saja, dia memutuskannya. Dia memiliki kelebihan. Namun Bapak Ibu, kita ketahui bahwa firman Tuhan memberitahu dia dirasuk setan. Seberapa banyak orang-orang sekarang sedang dirasuk setan, sedang dirasuk iblis, sehingga orang menakuti dia dan mengakui, bahkan sampai sujud dan mengandalkan kekuatan yang abnormal ini. Begitulah mereka yang memiliki, yang dirasuk oleh setan. Di ayat 28, ketika ia melihat Yesus dan selanjutnya, saya akan langkahkan ayat 28. Kita melihat dulu langsung ke ayat yang, karena mulai daripada ayat 27 sampai dengan 29 ini merupakan satu kesatuan, memberi ciri-ciri orang yang dirasuk setan. Saya minta siapapun saudara yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, dibaca saja dan direnungkan. Jangan-jangan di antara kita ada terlibat dengan demikian, memiliki hubungan mistis, memiliki hubungan atau hubungan dengan kuasa kegelapan yang disebut dengan sinkritisme. Katanya orang gereja tapi percaya dukun, percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib. Oke, kita memang tahu mereka punya kekuatan, tapi itu di bawah kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya terbeban untuk bumi Samosir yang kita cintai ini. Banyak orang yang terjerat, terbelenggu dengan intimidasi iblis ini, yang mengaku Kristen tapi menduakan Tuhan,
yang mengaku bergereja, tapi percaya dengan jimat mantra, dengan percaya kekuatan-kekuatan dunia. Untuk itu, saya berharap kita bersama-sama memerangi kuasa-kuasa kegelapan ini, memerangi kuasa-kuasa yang mengintimidasi kita, khususnya di bumi Samosir yang kita cintai ini. Ayat yang ke-30, Yesus bertanya kepada dia selanjutnya, yang saya perhatikan bagian yang kedua. Ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Kemudian di ayat 32 dan 32 bagian terakhir ada kalimat begini. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Permintaan siapa Bapak Ibu? Permintaan setan-setan. Hanya yang menjadi sorotan bagi saya bahwa ternyata Yesus itu luar biasa. Setan aja meminta kepadanya, dikabulkan. Sekarang ada banyak orang-orang katanya Kristen percaya, mau jungkir balik berdoa nggak dikabul-kabulkan. Ada apa sih? Kan begitu. Tapi yang saya percaya, kalau setan saja Tuhan kabulkan doanya, kita lebih daripada setan. Amin. Kenapa tidak terus berdoa saja? Kan begitu. Jangan berhenti. Jadi setan itu kalau lagu-lagu skala minggu bisa kita harus kalahkan. Kita melebihi daripada mereka. Doa kita harus lebih dijawab daripada doa setan. Kan begitu? Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Itu bagian ini. Percaya saja kalau boleh saja kita tantang Tuhan. Tuhan, kok setan aja kau terima doanya, kami kenapa tidak? Usirlah corona ini, kan bisa begitu. Atau masalah-masalah yang lain. Ya. Puji Tuhan. Amin. Kita lebih berharga dari setan. Jadi jangan pernah mundur berdoa, jangan pernah curiga kepada Tuhan. Teruskanlah berdoa. Teruskan memohon kepada Yesus supaya dia membuka jalan keluar dari setiap persoalan, dari setiap dosa, dari setiap masalah yang mengikat diri kita. Ada banyak mungkin keluh kesah kita, tetapi jangan pernah berhenti. Teruskanlah. Bahkan kita katakan kepada Tuhan, kok setan aja diterima, saya tidak. Kalau Tuhan tidak mau terima doa saya, masa sih? Kan kira-kira begitu. Ya. Jadi ini yang saya soroti, bahwa dengan ini saya terus mencoba untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau iblis saja diterima doanya, kenapa tidak? Kemudian Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, bahwa satu kejadian yang luar biasa, di mana pada ayat 33, lalu keluarlah setan-setan itu dan orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Yang saya perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa harga seorang atau harga satu jiwa di mata Tuhan sangat mahal. Dalam versi Markus 5 ayat 6 sampai dengan seterusnya dikatakan bahwa di situ jelas jumlahnya. Babi yang menjadi korban itu sekitar berapa? Ini lu harus tahu jumlahnya. Dari versi Markus 5, 2.000 ekor Bapak Ibu. 2.000 ekor jumlah babi yang menjadi korban untuk satu keselamatan atau untuk satu orang. Jadi harganya mahal. Jadi Bapak Ibu kita yang telah ditebus Tuhan mahal harganya. Bahkan dirinya sendiri telah diberi untuk tebus kita. Untuk itu kita harus menghargai karya penebusan Tuhan atas diri kita. Saya mencoba menghitung-hitung. Karena jelas di kitab Markus dicatat 2.000 ekor babi itu. Dan saya buat nilai paling kecil. Mungkin kira-kira 50 kilogram lah mereka itu, atau babi itu satu ekor. 50 kilogram. Kenapa? Karena saya mencoba menganalisa kalau di atas 50 kg dia mungkin sudah disembelih. Tetapi ini untuk mengisi pertumbuhan dipelihara dulu. Maka kami mencoba membuat analisa, mungkin satu ekor babinya 50 kg. Kita hitung sama-sama berapa ratus kilo dia. Kalau ibu pembora pasti tahu lah.
Karena bisnis babi ini. Berapa? 2000 kali 50 kilo berapa? 100.000 kilogram. 100.000 kilogram berarti sekitar 100 ton ya, atau 1.000 ton. Kalau saya hitung-hitung memang 1.000 ton. Iya, 1.000 ton. Sekarang harga babi berapa? Timbang hosa. Oke, sepakatlah dulu kita. Saya membuat di sini kalau dia 100.000 per kilo. Coba Bapak Ibu praktekkan di HP-nya. Enggak terhitung dia 100.000 kali 100.000 kali 1.000 kali 1.000. 10 lah namanya. 10. Error nanti kalkulatornya. Udah 10 lah namanya. Iya. Jadi itu 10M. Tapi kalau kalkulatornya hang, nggak bisa hitung. Jadi nilainya begini, 1,E10. Entah apa rumusnya, saya bukan ahli matematika. Karena saya sejak SD sampai SMA sampai kuliah, tetap kalau belajar matematika selalu matematian. Jadi Bapak Ibu lah di situ. Artinya katakan saja 10M nilai harga satu orang itu. Kalau zaman sekarang ya cuma 300.000 nilainya, kan begitu. Ya saya tidak akan panjang-panjang. Artinya Bapak Ibu kekasih, Yesus mengorbankan 10M untuk satu jiwa. Kemudian saya perhatikan bahwa Yesus tidak peduli berapa harga yang harus dibayarkan untuk satu keselamatan jiwa. Karena banyak orang, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, kalau berbicara penginjilan, kalau berbicara soal pengorbanan, pasti hitung-hitungan. Bahwa saya menganggap seginilah nilai saya di hadapan Tuhan, sungguh mahal. Kalau ada uang saya 1M saja, saya sudah bersyukur. Tapi ini terbuang begitu saja dalam mungkin dalam 2 detik saja 10M sudah terbuang dalam harga sekarang ini untuk keselamatan satu jiwa. Untuk itu Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, kalau Yesus saja sudah memulainya, kita sebagai murid Kristus wajar meneladaninya. Amin. Mereka itu juga berharga, kita berharga, nilainya 10M dalam nilai sekarang ini. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, lantas ada lagu berkata, hidupmu berharga di mata Allah. Jadi kita ini sebenarnya mahal ditebus. Kalau di dalam ayat yang lain, engkau telah ditebus dengan lunas. Namun kesadaran untuk itu bahwa kita telah ditebus Tuhan dengan lunas sulit dibuktikan dengan karakter, dibuktikan dengan perilaku hidup sehari-hari. Itu sebabnya banyak orang sembarangan hidupnya, sembarangan ngomongnya, sembarangan menggunakan berkat yang diberi Tuhan kepadanya, sembarangan menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 34 saja. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dari ayat 34 sampai dengan 36 ada reaksi sampai 37. Orang-orang sekitar Gerasa, reaksi yang negatif. Kemudian dikatakan di sini orang Gerasa, Bapak Ibu, menolak, mengusir Yesus datang ke kampungnya. Itu sebabnya dikatakan di ayat 37, seluruh penduduk daerah Gerasa meminta pada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Saya keberatan. Kalau sudah Yesus datang, jangan lagi kita sebenarnya ditinggalkan. Tapi orang ini dengan paradigma kemungkinan besar, saya mencoba menganalisa bahwa masih banyak mungkin orang gila di sana dan masih banyak mungkin kawanan babi di sana, sehingga mereka hitung-hitungan, kalau sempat Yesus 2-3 hari di sini, kita akan jatuh miskin. Kenapa semua babi nanti menjadi korban? Karena masih banyak mungkin orang gila di sekitar itu, akan dipulihkan dan korbannya babi. Untuk itu mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka sepakat mengusir Yesus dari tanah Gerasa. Saya mencoba mencari sejarahnya, bagaimana kemudian tanah Gerasa ini setelah ditinggalkan Yesus. Mereka katanya bahwa tanah Gerasa ini di tahun-tahun berikutnya menjadi tanah yang terkutuk karena mereka mengusir keberkatan, mereka menolak Yesus datang ke rumahnya. Sekarang banyak orang cari alasan. Kalau mau dikatakan kebaktian ke rumahnya, ke gerejanya, hitung-hitungan dia. Gimana sih? Berapa banyak yang rugi?
Honor pun sekian, kok udah cara seperti ini, bikin repot ini, lalu ditunda-tunda lah. Tapi di sini nggak seperti itu, amin. Amin. Karena bola memberi uang. Iya, anak-anak Tuhan tidak perlu hitung-hitungan lah untuk Tuhan, karena apa yang kita terima itu dari Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab untuk mengurusinya. Kemudian bagian yang terakhir, Bapak Ibu, di ayat yang ke-38. Orang yang ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia berkenankan menyertainya. Pada ayat 38 ini, Bapak Ibu kekasih, ciri orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ciri orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, pasti dia memiliki kerinduan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Maka dia meminta, perkenankan saya mengikutimu. Dia memiliki rindu untuk doa. Dia memiliki rindu beribadah. Dia rindu membaca firman Tuhan. Saya heran. Sudah 40 tahun menjadi Kristen. Firman Tuhan tak pernah disukai. Penyuluh lagi. Hamba Tuhan lagi. Bayi yang menyandang gelar sintua dan selanjutnya. Tapi firman Tuhan tidak pernah dia sukai. Dicurigai bahwa memang mereka membuat Yesus sebagai meluasa batak madok solang-solang ina lubang. Jadi kalau butuh Yesus datang, tapi tidak peduli dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kekristenan yang benar itu Bapak Ibu, ya harus selalu membutuhkan Tuhan dalam keadaan apapun. Diberkati atau tidak diberkati, tetap percaya sama Yesus. Harus begitu sebenarnya kekristenan kita. Amin. Amin. Itu sebabnya dikatakan dalam Daniel bahwa ditolong atau tidak ditolong, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya tidak akan pernah menyembah patung itu. Kadang-kadang kita melihat karena tekanan ekonomi sehingga meninggalkan Tuhan dan cari alternatif untuk bisa lebih diberkati, untuk bisa lebih kaya. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, bahwa sesungguhnya Tuhan mau mengingatkan kita. Hari-hari ini sungguh jahat. Untuk itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau sakit butuh Tuhan, tapi kalau tidak peduli lagi dengan Tuhan. Itu sebenarnya dukunisme Bapak Ibu. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan dengan tegas, sebenarnya iman yang benar itu disembuhkan atau tidak disembuhkan, percaya sama Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati, tetap percaya sama Tuhan. Itu sebabnya ada lagu berkata, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Ada orang membuat komitmen, enggak benar itu Tuhan, enggak. Kalau dia Tuhan, pasti saya disembuhkan. Itu konyol, itu bukan iman, itu kutukan. Iman yang benar itu kalau merasa diberkati atau tidak diberkati, tetap percaya dia yang berdaulat atas hidupnya. Itu kebenaran, Bapak Ibu. Jadi bukan untuk diberkati kita menyembah Tuhan, karena berkat itu bonus yang sekian-sekian. Tetapi mujizat itu, jikalau kita percaya menjadi pemilik kerajaan surga, telah terima Yesus, telah ditebus kita, itu mujizatnya yang luar biasa. Itu sebabnya diajarkan, janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan. Itu berarti kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau zaman sekarang, mana ada itu? Balaskan kejahatan dengan lebih jahat lagi biar puas. Kan kira-kira begitu. Jadi omong kosong. Kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan supaya seimbang. Ya, kalau sekarang mana ada? Coba kalau ditampar pipi kiri, tangkis dengan tangan kiri, lalu masuk tangan kanan. Ini bela diri Bapak Ibu. Kalau hukum kasih yang benar, ya kasih. Kalau kita dipitnah, tambahi lagi beri. Artinya jangan beri balasan kepada mereka. Kata firman Tuhan, jangan engkau membalas. Beri kesempatan kepada Allah untuk membalas. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Tadi terakhir kedua, sekarang terakhir sekali. Ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diberbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus baginya. Bahwa saya perhatikan di sini, Yesus minta di ayat 39, pulang ke rumahmu, pulang ke kampungmu. Tetapi dia tidak cukup di rumahnya, justru dia berkeliling kota lalu memberitakan Injil. Sekarang tuntutannya, banyak orang Kristen mengaku Kristen, tapi untuk beritakan Injil jarang.
Atau saya perhatikan di sini orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, semangatnya untuk beritakan Injil pasti berkobar-kobar. Mari kita perhatikan lagi Bapak Ibu, seberapa ciut kita hari-hari ini menegur yang salah, menasihati dosa yang telah merajalela. Banyak sekarang takut terintimidasi, takut untuk menyatakan kebenaran, sehingga Injil terkurung, tidak pernah berjalan. Saya suka dengan orang ini. Ketika dia katakan Yesus minta pergi ke rumahmu, justru dia berkeliling kota. Yang saya perhatikan, dia melakukan 2 kali lipat. Amin. Pantas dikatakan Matius 5 ayat 41, jika seorang mengajari kau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ini orang yang telah menggenapinya. Oh, kalau sekarang, kalau diminta lakukan 2, dia kerjakannya 1. Coba kita lihat. Tapi ini orang yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ciri-cirinya, kalau diminta 1, dikerjakannya 2. Baru the best. Amin. Yang mendengarkan nanti di siaran di mana saja saudara, lakukanlah yang lebih baik. Jangan hitung-hitungan melakukan apapun. Mari beri yang terbaik. Kita mau kumpulkan dana sosial, misal, mau lagi dipotong. Kan aneh-aneh kan? Orang ini justru melakukan 2 kali lipat. Doa kita harus 2 kali lipat zaman sekarang. Pembacaan firman Tuhan harus 2 kali lipat. Apalagi pujian penyembahan kita harus 2 kali lipat. Semangat kita harus 2 kali lipat. Kalau tidak, tinggallah kita seperti orang gerasa ini, ditinggalkan oleh Yesus. Amin firman Tuhan. Bapa di surga, bersyukur kami pada siang hari ini dalam persekutuan kami yang sederhana. Kami percaya Tuhan berkenan atas doa pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan berkenan atas waktu kami. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan, dan firman-Mu mengajari, menasihati, bahkan menegur kami sekalian. Untuk itu Bapa, perkenankan firman-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga segala kuasa intimidasi dari kuasa kegelapan itu kami tolak, hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan tetap kuat karena Tuhan, karena kami aman karena Tuhan ada bersama kami. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, firman-Mu menjadi kemenangan kami. Kami tak perlu takut karena Tuhan ada bersama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan atas persekutuan kami hari ini. Dalam kumpulan penyuluh agama Kristen Kabupaten Samosir, Engkau yang terus memperlengkapi, memfasilitasi, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu merindukan pemberitaan Injil-Mu ke seluruh dunia, sehingga orang-orang yang terikat dengan intimidasi kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Yesus. Bila mana ada orang keluarga kami yang terintimidasi dengan kuasa-kuasa kegelapan, sebagaimana firman-Mu Tuhan telah mengingatkan kami hari ini, bahwa hari ini kami katakan dalam nama Yesus Kristus, mereka dibebaskan dalam nama Yesus. Segala kuasa intimidasi dari roh kegelapan, kami tolak, hancurkan itu dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus menguasai hati kami sekalian, menguasai keluarga kami, menguasai seluruh sanak pemilih kami. Maka setiap orang yang terhubung, terlibat dengan kami, mari Tuhan memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk mimbar Gereja Bethel Indonesia di Pangururan ini. Boleh kami pakai menjadi sarana pemberitaan Injil-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Mari Tuhan memberkati mereka. Izinkan kegerakan rohani, kebangkitan iman, kebangkitan ekonomi terjadi bagi setiap umat Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah campur tangan-Mu senantiasa tercurah bagi pelayanan di tempat ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa memohon anugerah-Mu buat keluarga dari ibu kami, Ibu Pembora, di mana Eda mereka Tuhan, Ibu Pendeta Tri Artamaida Tampu Bolon yang sedang terbaring dalam rumah sakit. Di dalam nama Yesus kami arahkan hati, iman kami mohon anugerah Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan dan menjamah tubuhnya. Kami percaya Tuhan bersamanya di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan telah persiapkan hamba-Mu itu menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Dalam segala keterbatasan tubuhnya, hatinya tetap
telah terhubung kepada Tuhan, sehingga dengan itu Tuhan berkenan pulihkan kekuatannya oleh permohonan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kemurahan demi kemurahan-Mu terus bertambah-tambah atas kami, dan berakhirnya ibadah kami ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memelihara, memberkati saudara sekalian dari mulai ini sampai Tuhan Maranatha datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin.